Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bu Kepala KPPN Selong, Bapak Ibu pejabat pengawas, serta rekan-rekan di KPPN Selong. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya akan membawakan GKM terkait dengan pendaftaran user sakti pada level satuan kerja. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini Sakti adalah salah satu aplikasi utama yang digunakan untuk pengajuan SPP, SPM, serta pencatatan terkait dengan persediaan aset dan pelaporan. Kita juga mengetahui bahwa dalam tata cara masuk ke Sakti diperlukan adanya user dan password yang digunakan untuk login pada aplikasi Sakti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat bagaimana tata cara pendaftaran user Sakti level Satker yang dilakukan pada KPPN. Ya, sebelum masuk ke materi, mungkin sedikit mengantar bahwa yang menjadi kewenangan pendaftaran user oleh KPPN adalah user level Satker. Karena user Sakti terdapat beberapa level, diantaranya level Bun dan level Satker. Untuk level Bun di KPPN, Kanwil, dan kantor pusat didaftarkan oleh Direktorat SITP, sedangkan untuk level Satker bisa melalui KPPN Mitra Kerja dari satuan kerja berkenaan. Baik Bapak Ibu, jadi dalam pendaftaran user Sakti pada satuan kerja, yang melakukan pendaftaran adalah KPPN. Pada KPPN terdapat dua user, yaitu admin user dan approver user. Admin user melekat pada petugas PDMS atau MSKI atau pada CSO yang bertugas untuk melakukan pengecekan validasi pada dokumen pendaftaran user Sakti. Kemudian, admin user juga bertugas untuk melakukan upload dokumen pada aplikasi Sakti. Dalam hal ini, upload dokumen Excel yang merupakan ADK pendaftaran user Saktinya. Kemudian admin user juga bertugas untuk melakukan pendaftaran email kedinasan Sakti pada masing-masing satuan kerja atau pada user yang belum memiliki sama sekali email kedinasan Sakti atau email kedinasan yang bisa didaftarkan pada aplikasi Sakti. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan persetujuan awal atas permohonan hak akses OTP pada pejabat pembendaraan yang diusulkan oleh satuan kerja. User yang kedua adalah approver user. Approver user ini melekat pada kasih PDMS atau kasih MSKI yang bertugas untuk melakukan persetujuan atas user yang diupload oleh admin user serta melakukan persetujuan final dalam rangka aktivasi OTP pejabat pembendaraan pada satuan kerja. Tentunya dalam pendaftaran user Sakti diperlukan dokumen-dokumen yang menjadi landasan dari admin user jika PPN melakukan pendaftaran Sakti pada satuan kerja. Ada beberapa dokumen yang perlu disampaikan oleh Satker untuk mendaftarkan user Sakti pada KPPN. Pertama yaitu SK penetapan user Sakti. Dalam SK ini memuat jabatan dan nama-nama pegawai yang akan didaftarkan pada user Sakti. SK penetapan user Sakti disampaikan ke KPPN dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk PDF yang sudah ditandatangan dan dicap basah oleh Kepala Satuan Kerja atau bahasa pengguna anggaran. Yang kedua yaitu form pendaftaran user Sakti. Form pendaftaran user Sakti ini merupakan dokumen yang menjabarkan lebih detail dari SK penetapan user Sakti. Jika dalam SK penetapan user Sakti hanya terdiri dari nama dan jabatan yang dijabat oleh calon user Sakti, maka pada form pendaftaran user Sakti ini akan memuat informasi detail dari user yang akan didaftarkan, meliputi nama, NIP atau NRP, NIK, NPWP, email, serta nomor SK yang ditetapkan pada SK penetapan user Sakti. Form penetapan user Sakti disampaikan ke KPPN dan wajib disampaikan ke KPPN dalam dua tipe file. Yang pertama, hard copy atau soft copy dalam bentuk PDF yang sudah ditandatangan dan dicap basah.
Yang kedua, dalam format soft copy Excel yang nantinya menjadi bahan admin user untuk melakukan upload pada aplikasi seperti ini. Kemudian dokumen selanjutnya yaitu terkait dengan form aktivasi OTP. Kita mengetahui bahwa saat ini Sakti menggunakan mekanisme security berupa OTP atau one time password, sehingga untuk melakukan validasi dari setiap transaksi yang dilakukan, baik PK atau PPSPM akan dikirimkan OTP. Form OTP ini hanya khusus diberikan untuk KPA, PPK, dan PPSPM. Di lain user selain tiga kewenangan tersebut tidak perlu melakukan aktivasi OTP dan tentunya juga tidak perlu mengirimkan aktivasi OTP-nya. Dikirimkan dalam bentuk hard copy atau soft copy yang sudah ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran dan pejabat yang akan dilakukan aktivasi OTP-nya. Form aktivasi OTP akan dilakukan validasi dan dilakukan persetujuan yang di mana validasi dan persetujuan itu akan diberikan tanda tangan, baik tanda tangan basah ataupun tanda tangan elektronik oleh admin user di KPPN serta approver user di KPPN. Terakhir yaitu form pendaftaran email kedinasan Sakti. Email kedinasan Sakti ini merupakan syarat utama dalam pendaftaran user Sakti. Karena saat ini Sakti hanya bisa mengakomodir email kedinasan dengan domain kemenq.go.id dan dengan domain sakti.go.id. Email pegawai yang didaftarkan atau email calon user selain dengan dua domain tersebut tidak akan bisa diterima pada aplikasi Sakti. Sehingga untuk KL lain, kementerian atau lembaga lainnya selain Kemenq perlu melakukan pendaftaran email Sakti terlebih dahulu. Setelah email Sakti didaftarkan, setelah itu nanti akan dituangkan di dalam form pendaftaran user Sakti yang akan dikirimkan ke KPPN. Email Sakti ini berfungsi untuk menerima OTP atau menerima pemberitahuan terkait dengan adanya notifikasi dari Sakti. Wajib dilakukan aktivasi oleh setiap user dan email Sakti ini juga nantinya didaftarkan oleh admin KPPN. Kita akan coba melihat terkait dengan dokumen persyaratan yang tadi disebutkan. Dimulai dari SK penetapan user Sakti. Berikut adalah tampilan SK penetapan user Sakti. Seperti format biasanya, terkait dengan surat format SK ini memuat info kementerian, kop surat, dan segala macamnya dengan dasar ketentuan dan dasar pertimbangan. Kemudian yang menjadi kuncian adalah pada halaman 2 atau dalam lampiran. Seperti disebutkan tadi, SK ini memuat nama-nama pegawai yang akan didaftarkan pada aplikasi Sakti dengan jabatan dan jabatan perbendaharaan. Apa yang membedakan dua kolom ini, jabatan dan jabatan perbendaharaan? Pada kolom jabatan, ini merupakan jabatan yang akan didaftarkan pada aplikasi Sakti. Sebagai contoh, pegawai A, beliau adalah seorang KPA. KPA pada user Sakti akan menjabat atau mendapatkan role sebagai profil. Sehingga ketika di sini dituliskan nama dan NIP-nya pegawai A yang tadinya memiliki jabatan perbendaharaan sebagai KPA, di kolom jabatan ditulisnya wajib approval. Kemudian contoh lagi pada pegawai B. Pegawai B beliau adalah seorang PPK, menjabat sebagai PPK pada jabatan perbendaharaan. Nah, apa yang dituliskan di jabatan sini? Karena PPK, maka yang dituliskan pada kolom jabatan adalah validator. Karena kode untuk PPK pada aplikasi Sakti adalah val atau validator. Kemudian jika merupakan pelaksana yang menjabat sebagai bendahara atau operator BPABP atau operator yang lain, maka ditulisnya adalah operator. Khusus untuk admin, bisa dijabat oleh siapapun, baik KPA, BPK, BPSPM, atau operator. Dan admin memiliki
jabatan tersendiri, serta kode user tersendiri pada aplikasi Sakti. Jadi ketika tadi kita contohkan pegawai B sebagai PPK menjabat sebagai admin, maka di bawah nanti pegawai B akan memiliki jabatan sebagai admin juga dengan nanti kode user yang berbeda. Kemudian bagaimana jika pegawai yang didaftarkan adalah PPSPM. PPSPM pada role user Sakti memiliki kode sebagai approval. Jadi untuk KPA dan PPSPM diberikan jabatan sebagai approval. Ini mengikuti role user yang saat ini berlaku di Sakti. Kemudian SK ini wajib tanda tangan oleh pasar pengguna anggaran, mencantumkan nama dan NIP, ditanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, dan dicap basah jika menggunakan tanda tangan basah. Dikirimkan baik melalui soft copy atau hard copy ke KPPN. Ini terkait dengan SK. Selanjutnya kita akan beralih ke form pendaftaran user Sakti. Hmm. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah isian dari tampilan dari form pendaftaran user Sakti. Bagaimana tadi disampaikan bahwa form pendaftaran user Sakti menjabarkan lebih detail lagi terkait dari nama pegawai yang didaftarkan atau yang dicantumkan pada SK penetapan user Sakti tadi. Kita ambil contoh eh, di atas adalah misalkan pegawai 1. Ketika akan didaftarkan sebagai KPA, maka perlu dilakukan input terlebih dahulu dari identitas bersangkutan, NIP, NPWP, NIP atau NRP, NPWP, NIK, email, nomor HP, nomor SK, dan tanggal SK. Begitu juga seterusnya. Baik PPK, PPSPN, admin, dan operator wajib menampilkan atau wajib mengisikan kolom isian pada kolom-kolom berikut, dan isian pada kolom semua ini bersifat mandatori, harus diisikan dan tidak boleh dikosongkan. Kemudian menjadi catatan kembali bahwa isian dari semua kolom ini bentuknya adalah teks, bersifat teks. Tidak boleh menggunakan bentuk general, number, atau currency atau yang lain. Jadi wajib dalam bentuk teks. Karena ketika tidak menggunakan format teks, maka tidak akan terbaca ketika diupload pada aplikasi Sakti. Kemudian, ini merupakan satu yang penting, namun beberapa satker masih salah dalam mencantumkan kode peran. Kode peran pada kolom di sini itu sudah terdapat ketentuan baku. Ketentuan buku penulisan yang ditetapkan pada oleh pengembang aplikasi Sakti. Di mana kita melihat kode peran ini pada Excel yang kami tampilkan memiliki dua sheet, yaitu sheet 1 dan kode peran. Bapak Ibu yang baru pertama kali akan mendaftarkan user Sakti bisa melihat kode peran pada sheet yang berikut. Jadi kode peran yang akan didaftarkan harus sama pada dengan Excel yang telah ditetapkan oleh pengembang. Tidak boleh dilakukan pengurangan ataupun penambahan. Jadi sesuai dan pas sesuai dengan data yang ditambahkan. Misalkan Satker ingin mendaftarkan KPA, maka kode peran yang ditulis adalah Satker underscore KPA. Tidak boleh diubah menjadi Satker spasi KPA atau Satker strip KPA. Ini tidak boleh karena ketentuan Sakti menggunakan kodifikasi demikian rupa. Mengubah penulisan di sini nantinya tidak akan bisa terbaca di Sakti. Dan dokumen yang sudah disampaikan dengan penulisan kode peran yang salah akan ditolak oleh tim KPPN untuk dilakukan perbaikan. Yang disampaikan ke KPPN adalah dokumen final yang sudah sesuai, yang sudah benar untuk dilakukan upload ke KPPN. Kemudian, terkait dengan ketentuan umum pendaftaran Sakti, beberapa satker juga melakukan perangkapan pada
role user yang seharusnya tidak boleh dilakukan merangkap. Sebagai contoh, PPK merangkap sebagai operator komitmen. Ketentuan di Sakti yaitu satu user bisa merangkap beberapa role user dengan syarat tidak boleh terjadi perangkapan dalam satu modul. Jadi modul komitmen tidak boleh saling merangkap. Operator dan PPK tidak boleh saling merangkap. Itu juga operator pembayaran dengan PPSPM tidak boleh saling merangkap. Di bawah, operator aset dan validator aset tidak boleh saling merangkap juga. Validator aset dan approver aset tidak boleh saling merangkap. Intinya, user Sakti tidak boleh dilakukan perangkapan dalam satu modul yang sama. Nah, pencantuman kode peran ini memudahkan user dan Sakti untuk mencantumkan kode peran pada form pendaftaran user Sakti dan meminimalisir adanya kesalahan dalam perangkapan user pada pegawai yang akan didaftarkan di aplikasi Sakti. Kemudian, kita akan melihat terkait dengan form aktivasi OTP. Seperti disampaikan tadi, bahwa form aktivasi OTP hanya diberikan untuk KPA, PPK, dan PPSPM. User selain tiga kewenangan tersebut tidak perlu mengajukan pengaktifan OTP. Dalam form aktivasi OTP, memuat identitas dan jabatan serta nomor HP dari pengguna yang akan diaktifkan OTP-nya. Identitas yang tertera pada form aktivasi OTP harus sama dengan identitas yang ditampilkan pada form Excel, form pendaftaran user Sakti yang tadi dalam format Excel. Jadi tidak boleh ada perbedaan karena form pada Excel juga merupakan isian yang sama dengan form pada form aktivasi OTP ini. Nah, kemudian form ini memiliki 4 tanda tangan. Yang pertama, tanda tangan dari kuasa pengguna anggaran. Ini sudah baku, yang tanda tangan di sini adalah kuasa pengguna anggaran. Kemudian pada sebelah kanan, yaitu kolom tanda tangan untuk pejabat yang diajukan aktivasi OTP-nya, baik KPA, PPK, atau PPSPM. Yang sering terjadi, Satker dua-duanya mencantumkan tanda tangan dan nama KPA, padahal yang dilakukan aktivasi di sini adalah nama PPK. Jadi kami tegaskan kembali bahwa untuk tanda tangan sebelah kiri adalah khusus untuk kuasa pengguna anggaran. Tanda tangan sebelah kanan adalah pejabat yang akan diaktifasi OTP-nya. Bisa sama-sama KPA, asalkan nama di atas, isian data di atas adalah isian data KPA. Jika yang didaftarkan adalah PPK, maka di sisi kanan ini tanda tangan adalah PPK. Begitu juga jika PPSPM. Jika data di atas PPSPM, maka yang tanda tangan adalah PPSPM. Di bawahnya ada 2 tanda tangan. Yang pertama, tanda tangan oleh pelaksana seksi PDMS atau MSKI selaku admin user, yang nantinya akan ditandatangan baik tanda tangan basah ataupun tanda tangan elektronik. Kemudian tanda tangan selanjutnya yaitu tanda tangan oleh kepala seksi PDMS sebagai approval user yang dilakukan ketika Kasih PDMS atau Kasih MSKI menyetujui melakukan approval final atas permohonan aktivasi OTP yang disampaikan oleh Satker. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan form pendaftaran email Sakti. Seperti disampaikan tadi Bapak Ibu bahwa Sakti saat ini hanya mengakomodir email dengan domain kemenkeu.go.id dan sakti.mail.go.id. Yang muncul pada tampilan layar adalah form untuk pendaftaran email Sakti yang perlu mengisikan kode KPPN, kode Satker, nama pegawai, NIP atau NFP, NIK, dan statusnya. Jadi status dibedakan per masing-masing, apakah yang bersangkutan PNS, anggota Polri, atau prajurit TNI, atau PPNPN, dan terakhir yaitu P3K.
Jadi setiap masing-masing pegawai memiliki kemungkinan memiliki status yang berbeda-beda di sini. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan alur pendaftarannya. Jadi dalam pendaftaran user sakti ini, yang pertama kali dilakukan adalah Satker mengidentifikasi apakah user yang akan didaftarkan pernah memiliki email sakti atau tidak. Beberapa user sakti merupakan pegawai yang sudah uh, yang melakukan mutasi sehingga yang bersangkutan pernah memiliki email sakti. Ada juga pegawai yang baru saja masuk atau satker tersebut satker baru sehingga seluruh pegawainya belum memiliki email sakti. Pada kasus seperti ini, maka satker perlu melakukan pendaftaran email sakti terlebih dahulu ke PPN. Sehingga nanti setelah diajukan pendaftaran email sakti, Satker akan memperoleh email dengan domain sakti.mail.go.id yang akan dicantumkan pada form pendaftaran email sakti. Setelah Satker memperoleh email sakti yang tadi diajukan, maka Satker akan mengajukan dan menyampaikan form SK penetapan user sakti dan form pendaftaran user sakti ke KPPN. Di sini nanti admin user akan melakukan validasi, menyesuaikan kecocokan dari isian data pada SK dengan isian data pada form pendaftaran. Kemudian jika itu merupakan jika user yang didaftarkan terdapat kewenangan KPA, PPK, atau PPSPM, nanti akan dicocokkan kembali dalam isian form aktivasi OTP. Kemudian admin user juga akan memastikan tidak ada perangkapan user sakti yang tidak sesuai ketentuan. Memastikan kembali bahwa isian dalam form Excel itu sudah sesuai format penanggalan, format penomoran, dan format penulisan pada form pendaftaran user sakti. Jika sudah sesuai semuanya, admin user akan melakukan upload ADK. ADK di sini adalah file Excel yang tadi dimintakan dalam format soft copy Excel untuk melakukan pendaftaran di aplikasi Sakti. Admin user akan mengupload file Excel yang nantinya akan tervalidasi secara sistem. Apakah isian yang diinput itu sudah sesuai atau belum? Jika sudah sesuai, maka akan dilanjutkan oleh approval user yang nantinya akan menyetujui upload ADK yang dilakukan oleh admin user tadi. Selanjutnya kita akan melihat sekilas terkait dengan tampilan Sakti pada menu pada user admin user, kemudian approval user, serta kita akan coba melihat pada situs pendaftaran email kedinasan Sakti. Ya, baik Bapak Ibu, kita yang pertama kita akan coba melihat pada pada uh, situs untuk mendaftarkan email Sakti. Jadi email kedinasan Sakti diupload dan didaftarkan oleh admin user melalui alamat sakti.mail.go.id/admin. Jadi untuk sakti.mail.go.id ini nanti harus menambahkan kata admin untuk masuk sebagai admin. User admin nanti akan masuk sesuai user yang telah diberikan. Ini sudah masuk pada tampilan user admin KPPN Selong. Selanjutnya, jika untuk mendaftarkan email Sakti, maka akan diakses melalui akun mail, kemudian upload atau semua akun. Nah, pada tampilan ini, yang menampilkan fitur untuk upload email Sakti dan email Sakti yang telah berhasil didaftarkan oleh admin KPPN Selong. Jadi nanti tinggal dipilih filenya dalam bentuk file Excel, kemudian upload. Jika uploadan berhasil, nanti akan menampilkan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi terdapat kode starter, NIK, NIP, nama, email Sakti, dan status registrasi, kemudian status dari user yang didaftarkan apakah prajurit TNI, anggota Polri, PNS,
VPN atau P3 tadi. Kemudian Satker juga wajib melakukan aktivasi dan registrasi untuk melakukan reset password pada email yang telah didaftarkan. Jika Satker jika user Sakti atau user pengguna email Sakti ini berpindah atau terkena mutasi ke Satker lain, admin KPPN dapat melakukan blokir atau melakukan hapus akun pada email Sakti yang terdaftar pada KPPN Selong, sehingga admin KPPN pada Satker tempat pegawai ini yang berpindah dapat melakukan pendaftaran email Sakti di KPPN yang bersangkutan. Kemudian kita akan berpindah setelah pendaftaran email Sakti, kita akan berpindah pada user admin user KPPN. Ya, di admin user KPPN dengan kode usernya ADM user ini merupakan user yang digunakan untuk melakukan upload ADK atau file Excel pendaftaran user Sakti. Diakses melalui menu administrasi, admin, pengelolaan pengguna dan kontrol akses, menu pengelolaan pengguna all, dalam artian untuk seluruh user. Kita coba tarik ke bawah. Pada tombol aksi di pojok kanan bawah ada beberapa menu untuk upload. Untuk pendaftaran user Sakti diupload melalui menu pendaftaran pengguna. Nanti ketika diklik upload akan memunculkan tampilan menu seperti ini yang mengharuskan admin user untuk mengupload file Excel yang tadi telah disampaikan oleh satuan kerja. Setelah dipilih nanti akan diupload dan akan dilakukan validasi terlebih dahulu. Validasi di sini yaitu untuk memastikan apakah ada ketidaksesuaian tata cara penulisan atau ketidaksesuaian rangkap jabatan atau ketidaksesuaian yang lain terkait dengan file Excel yang telah diupload. Jika semua sudah sesuai, admin user akan melakukan klik pada tombol validasi dan melakukan OK untuk menyimpan. Karena ini tidak ada file yang kita upload, kita akan membatalkan form ini. Setelah OK, nanti silakan klik OK dan nanti akan keluar. Tampilan pada tabel pengguna merupakan user yang telah berhasil didaftarkan oleh admin user. Jika kita sampling pada tampilan di sini, yang muncul di layar adalah user yang sudah disetujui oleh cover user atau kasih PDMS atau kasih MSKI, sehingga status pendaftarannya disetujui dan status aktifnya user aktif. Namun ketika pendaftaran awal, ketika admin user baru pertama kali melakukan upload file Excel, status di sini adalah user tidak aktif dan perlu dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh kasih PDMS atau kasih MSKI selaku approval user. Nah, kemudian setelah diupload kita akan beralih ke approval user. Nah, di menu di user approval akan menggunakan kode user dengan kode APR KPPN. Jika tadi di admin menggunakan kode ADM user, di sini menggunakan kode APR KPPN. Melalui menu yang sama, menu administrasi, admin, pengelolaan pengguna dan kontrol akses, kemudian pengelolaan pengguna all, nanti akan menampilkan seluruh user yang telah didaftarkan oleh admin KPPN atau seluruh user yang sudah disetujui oleh admin KPPN. Ketika nanti di sini muncul status tidak aktif, maka approval user atau kasih PDMS utama saya akan melakukan klik setuju pada tombol aksi di bawah ini. Tombol aksi akan muncul ketika ada user Sakti yang baru saja diupload.
Di sini kosong, tombol aksi pada tampilan ini kosong karena tidak ada user baru yang diupload oleh admin user. Akan ada dua opsi, yaitu setuju dan tolak. Setuju dengan tombol warna hijau dan tolak dengan tombol warna merah. Nanti admin user atau CBDMS atau CMSKI akan melakukan persetujuan atau penolakan. Jika sudah disetujui, maka status user akan berubah menjadi user aktif dan username dan password akan terkirim secara otomatis kepada user sakti yang didaftarkan melalui SMS. Dan setelah itu, user akan bisa melakukan login pada aplikasi Sakti dan melakukan transaksi atau melakukan aktivitas pada Sakti sesuai dengan kewenangan yang telah didaftarkan. Terkait dengan user ini, masih terdapat beberapa kewenangan pada admin user terkait dengan pengelolaan user Sakti. Di antaranya yaitu pendaftaran dan aktivasi OTP, pemutakhiran pengguna, kemudian adanya pemutakhiran kewenangan, kemudian adanya blokir OTP Sakti, kemudian ada penghapusan user Sakti, ada juga terkait dengan reset password pada user Sakti. Namun, hal itu nanti akan kita bahas lagi pada PKM selanjutnya di waktu yang akan datang. Baik, Bapak Ibu, mungkin saat ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.